Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam Hasanuddin, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKIA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengkodifikasian hadis, yaitu pada abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai sekarang ini. Kodifikasi hadis pada abad pertama yaitu pada masa Rasulullah, sahabat, hingga ke masa tabi'in. Nah, pada masa Rasulullah menyampaikan hadis kepada sahabat melalui beberapa metode, yaitu melalui majelis ilmu, yang kedua melalui sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang ketiga melalui pidato umum. Lanjut masa sahabat. Pada masa sahabat sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis, sehingga dalam masa sahabat ini dikenal dengan zaman at-tasabut wa iqlal riwayah, yaitu menyedikitkan atau membatasi riwayat yang ada. Nah, sahabat yang berjasa pada masa ini yaitu Khulafaur Rasyidin, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya pada masa tabi'in. Nah, tabi'in sama halnya seperti masa sahabat, yaitu sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun pada masa tabi'in ini Al-Quran sudah terbentuk menjadi mushaf, sehingga memudahkan para tabi'in untuk meriwayatkan hadis. Nah, dalam masa tabi'in ini dikenal dengan zaman al-insyitah al-riwayah, yaitu hadis sudah tidak terpaku lagi di Madinah, tetapi sudah tersebar umum di berbagai penjuru daerah dengan berbagai tokoh sahabat. Kodifikasi hadis pada abad kedua. Pengkodifikasian hadis secara resmi terjadi pada akhir abad pertama atau pada awal abad kedua, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada abad kedua ini juga Al-Alim Al-Ulamah Malik bin Anas berhasil menyusun kitab Al-Muwatta. Nah, di samping itu pada abad kedua ini terjadi banyak pemalsuan hadis, sehingga para ulama menghasilkan ilmu yang dinamakan dengan jarh wa ta'dil untuk menyaring atau menyedikitkan riwayat untuk membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Kodifikasi hadis pada abad ketiga. Pada abad ketiga ini terjadi pemisahan antara sabda Rasulullah dan fatwa para sahabat. Pemisahan ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah. Pada abad ketiga ini juga belum adanya ilmu yang digunakan untuk membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis yang marfu', mana hadis yang maqtu'. Tapi pada abad ketiga ini para ulama berhasil mengumpulkan hadis lengkap dengan sanadnya yang tersambung pada Rasulullah, sehingga pada abad ketiga ini terbitlah kitab dengan istilah sebutan kitab Al-Musnad. Kodifikasi hadis pada abad keempat sampai abad ke-7. Pada masa ini berbeda dengan abad sebelumnya, karena pada abad ini hadis sudah terbentuk menjadi sebuah kitab dengan istilah lain yang dikenal dengan sebutan Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah. Nah, pada masa ini para ulama meringkas kembali dari Kutubus Sittah tersebut menjadi bentuk jawami' atau tahrij atau isyarah, karena untuk menyusun topik-topik tertentu yang akan dibahas dalam kitab yang lebih kecil atau yang lebih ringkas. Kodifikasi hadis pada abad ke-7 sampai sekarang ini. Pada abad ke-7 ini tidak jauh berbeda dengan abad yang sebelumnya, karena pada abad ke-7 ini para ulama sama-sama meringkas hadis dari kitab yang besar ke kitab yang kecil dengan menyesuaikan topik tertentu atau mengkhususkan suatu topik dengan judul kitab yang akan dibuat. Pada abad ke-7 ini terjadi pentasihan ulang terhadap Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.